Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang lot sizing in MRP, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang mekanisme MRP. Nah, di dalam slide ini, dalam materi ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan berapa jumlah plan order release yang akan kita lakukan di dalam material requirement planning. Nah, ada beberapa metode ya untuk menentukan yang kita sebut sebagai lot size. Jadi lot size itu adalah ukuran lot atau ukuran jumlah pemesanan, sehingga kita bisa mendapatkan biaya total paling murah atau paling minimum. Nah, ada beberapa metode di dalam lot sizing. Nah, kita akan membahas metode itu satu persatu dan kemudian kita akan membandingkan metode mana yang nantinya akan menghasilkan biaya total pemesanan yang paling kecil. Biaya total pemesanan merupakan jumlah dari biaya pesan plus biaya simpan. Nah, saya akan mulai satu persatu ya. Jadi ada beberapa metode. Jadi yang pertama disebut sebagai fixed lot size. Jadi fixed lot size adalah metode pemesanan lot ya, metode pemesanan yang ukuran lotnya atau ukuran pemesanannya adalah fix ya. Fix dalam pengertian adalah jumlahnya selalu tetap. Nah, biasanya fixed lot size ini bisa juga ditentukan karena vendor atau supplier itu sudah punya ukuran tertentu. Nah, sehingga kita sebagai material planner itu menyesuaikan dengan ukuran yang ditentukan oleh vendor atau oleh supplier. Nah, sebagai contoh, nah saya ambil ya, ini metode-metode yang saya bahas itu saya ambil dari bukunya Fogarty. Nah, di akhir slide saya berikan referensinya, plus saya kopikan juga teks asli yang dari Fogarty. Nah, sehingga nanti bagi yang belum jelas, nah nanti bisa merefer ke teks yang saya taruh di dalam PowerPoint, maupun mungkin kalau ada yang punya bukunya, nah nanti mungkin bisa juga merefer ke buku aslinya. Nah, yang pertama adalah fixed lot size ya. Fixed lot size, seperti tadi saya sampaikan, adalah pemesanan dengan ukuran lot yang fix ya, yang tetap. Misal kita mau beli ya, misalnya kita mau beli material, nah oleh supplier mereka sudah punya ukuran bahwa beli material ini harus misalnya 1 dus misalnya ya, 1 dus isinya 24 misal. Nah, sehingga otomatis kita akan membeli 24 atau kelipatannya. Nah, itu namanya fixed lot size. Nah, contoh yang pertama adalah fixed lot size. Kita punya salah satu bagan MRP ya. Ini saya ambilkan salah satu bagan yang nantinya ini akan kita bandingkan dengan metode-metode yang lain. Nah, di dalam bagan MRP ini untuk salah satu part ya, kita lihat bahwa lead time-nya adalah 2 minggu. Jadi lamanya antara kita pesan dengan barang datang itu 2 minggu. Ukuran lot size misalnya adalah 25 dan sifatnya adalah fix, jadi 25 atau kelipatannya. Kemudian kita punya gross requirement dari periode 1 sampai periode ke-9. Ya, ini contohnya. Kemudian di sini ada schedule receipt 0 semua. POH ya, projected on hand 0 ya, di awal itu 0, kita nggak punya material tersebut di gudang kita. Plan order receipt kosong, itu yang nanti kita hitung. Demikian juga PO release ya, plan order release, jadi jumlah order yang akan kita rilis. Nah, di sini ada informasi tentang biaya order atau setup ya, biaya order atau setup. Tentu saja kalau order itu berarti kita beli dari supplier luar. Kalau setup berarti kita membuat sendiri ya, dengan mesin kita sendiri yang kita sebut juga dengan work order. Jadi kita pesan di lantai pabrik kita. Nah, sebagai contoh, biaya order atau setup ya di sini adalah $5,75 per order. Jadi sekali order atau sekali setup itu biayanya 5,75. Nah, yang kedua adalah biaya simpan. Nah, biaya simpan untuk setiap unit material per periode, dalam hal ini periodenya adalah minggu, itu adalah $0,05. Nah, sehingga kita akan menghitung kalau kita memakai fixed lot size, nah berapa nanti total cost-nya ya, yang terdiri dari biaya setup atau order plus dengan biaya simpan selama 9 periode. Nah, kita akan lihat ya, yang pertama adalah bahwa di sini ada gross requirement
karena POH-nya 0, maka otomatis net requirement akan sama dengan gross requirement. Nah, saya akan menghitung ya, kita akan menghitung. Yang pertama adalah fixed lot size. Nah, saya pindah ke Excel di sini. Gross requirement 12, POH-nya 0 ya, sehingga di sini kita akan membutuhkan 12. Nah, namun karena ukuran lotnya adalah 25, maka tentu kita tidak bisa membeli 12, maka harus membeli 25 atau kelipatannya. Sehingga plan order receipt di periode 1 adalah 25. Nah, karena plan order receipt di periode 1 adalah 25, sementara lead time-nya 2 minggu, maka kita akan lakukan offsetting ya, mundur untuk menentukan plan order release 2 minggu. 1, di sini ya, 1, 2. Nah, ini sudah pasju, sudah lewat ya, karena ini sudah melampaui 0 ke kiri. Nah, sehingga plan order receipt ini berubah menjadi schedule receipt. Nah, di sini. Nah, saya tulis di situ. Ya. Nah, sehingga kita ada kebutuhan 12, kita akan menerima 25, sehingga sisanya POH-nya akan sama dengan 25 ya, 25 ditambah 0 dikurangi dengan 12. Nah, kita akan punya sisa sebanyak 13. Nah, 13 di gudang. Nah, kita ada kebutuhan 15, berarti kita kurang 2. Nah, kurang 2, otomatis kita nggak bisa membeli 2. Sehingga kita harus juga membeli sebanyak lot size-nya, yaitu 25. Sehingga PO receipt-nya di periode kedua adalah 25. Nah, tentu dengan cara yang sama, kita akan menentukan kapan kita melakukan plan order release. Kita tarik mundur sebanyak lead time-nya 2 minggu. 1, 2. Nah, sehingga karena ini juga pasju ya, sudah lewat masanya, maka ini artinya sudah bukan plan order receipt lagi, tapi berubah menjadi schedule receipt. Karena apa? Karena rilisnya sudah dilakukan, karena PU-nya sudah dilakukan. Nah, sehingga ini kita akan pindah ke sini. Nah, sehingga ini 25. Nah, karena di situ 25, maka kita lihat di sini kita akan punya 13 ya, ditambah kita akan terima 25, dikurangi kebutuhannya adalah 15. Nah, kita akan punya sisa 23. Sisa 23 ada kebutuhan 9, sehingga di sini kita punya 23 dikurangi dengan 9. Kita punya sisa 14. Kita punya sisa 14, kemudian ada kebutuhan 17, sehingga kita kurang 3. Nah, sekali lagi, karena kurang 3, kita akan terima 25. Nah, karena kita akan terima 25, maka kapan kita melakukan pemesanan? Kita lakukan offset ya, mundur selama 2 minggu. 1, 2. Nah, sehingga di sini adalah plan order release-nya, yaitu di minggu ke-2. Nah, kemudian berapa POH-nya? Seperti tadi bahwa kita punya 14 di gudang, kemudian ditambah kita akan menerima 25, dikurangi ada kebutuhan 17. Nah, sehingga kita akan punya sisa 22. Sisa 22 ada kebutuhan 8, sehingga kita lihat 22 kita kurangkan dengan 8. Sehingga sisa 14. Sisa 14 kita ada kebutuhan 10 di minggu ke-6, sehingga 14 ya kita kurangkan dengan 10. Kita punya sisa 4. Sisa 4 ada kebutuhan 16. Lagi-lagi kita membutuhkan 12. Tapi karena lot size-nya 25, maka kita akan menerima ya, penerimaan order yang direncanakan atau plan order receipt sebesar 25. 25 plan order receipt di minggu ke-7, maka kita melakukan pemesanan di minggu ke-5, yaitu sebanyak 25. Kemudian berapa projected on hand akan sama dengan 4 ya, ditambah 25 ya. 4 ditambah dengan ya, 4 ditambah dengan 25 dikurangi dengan 16, sehingga kita punya sisa 13. 13 ada kebutuhan 7. 13 kita kurangi dengan 7, berarti ada sisa 6.
dan lagi-lagi 6 ada kebutuhan 11, kita kurang 5. Tapi kita harus membeli dalam satuan yang fix yaitu 25. 25 kita lihat maju lagi 2 ya. Di sini plan order release. Kemudian di sini sisanya adalah berarti kita punya 6, akan terima 25, kemudian dikurangi dengan 11 ya. Nah, sehingga kita lihat bahwa ini adalah hasil lot sizing kalau kita memakai fixed order size, yaitu sebesar 25 per order. Nah, dengan metode seperti ini kita bisa menghitung total cost-nya. Ya, saya tulis di sini berapa total cost ya. Total cost di sini, total cost akan sama dengan jumlah dari setup atau order dikalikan biaya order ditambah dengan jumlah yang kita simpan dikalikan dengan biaya simpan. Nah, sehingga kita lihat ya, total cost ada berapa kali order. Kita lihat ya, berapa kali order. Kita lihat akan ada 5 ya, 5 order. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Asumsinya bahwa order yang diterima di sini itu akan kita cover di periode 1 sampai 9. Nah, sehingga kalau kita lihat akan ada total cost akan sama dengan 5. 5 itu dari mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali order. 5 dikalikan dengan biaya order, 5,75. Sehingga 28,75 ini adalah biaya order ya. Jadi ini adalah ordering cost ya, ordering cost ya, total ordering cost. Oke, saya tulis di sini total ordering cost. Kemudian yang kedua adalah total untuk inventory cost, total inventory cost atau total carrying cost. Nah, carrying cost-nya berapa akan sama dengan berapa jumlah yang disimpan. Jumlah yang disimpan sama dengan PUH ya, dari periode 0 sampai periode 9. Sehingga sama dengan sum dari, kita lihat dari sini, 1 sampai periode ke-9. Oke, dikalikan dengan biaya simpan, inventory cost. Nah, sehingga akan ada 6,45. Sehingga kita lihat TC-nya dengan metode fixed size ya, fixed size sama dengan 25 ya. Fixed size sama dengan 25, maka total cost yang harus dikeluarkan sama dengan 2,85 ditambah dengan 6,45. Sehingga kita tahu di sini bahwa total cost adalah 35,2 US dollar. Nah, metode ini nanti akan kita bandingkan dengan metode yang lain untuk kita pilih ya, kita pilih mana yang memberikan biaya paling murah. Ya. Nah, baik. Kemudian metode yang kedua, ya, saya masuk ke sini. Nah, fixed lot size. Kemudian metode yang kedua adalah lot for lot. Nah, lot for lot adalah metode di mana kita boleh memesan atau kita boleh membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau fixed lot size tadi bahwa belinya harus fix ya, fix ukurannya. Kalau lot itu kebalikannya, berapapun itu boleh. Namanya lot for lot. Nah, sehingga dengan data yang sama, ya, kita bisa menghitung untuk lot for lot. Oke, datanya seperti ini, sama. Kalau kita, sama persis seperti tadi ya, lot for lot. Nah, kalau kita ada kebutuhan 12, maka otomatis kita juga akan membeli sebanyak 12. Ya, tapi tentu saja receipt 12 di minggu pertama, maka otomatis rilisnya kita undur selama 2 periode karena lead time-nya adalah 2, sehingga 12 tidak kita taruh di plan order receipt tapi kita taruh di schedule receipt. Sehingga PUH-nya adalah 0. Karena apa? Karena membelinya sama dengan jumlah kebutuhannya. Di periode kedua juga sama. Kita punya 0 ya, ada kebutuhan 15, maka kita harus terima 15. Lagi, kapan kita melakukan pemesanan mundur selama 2 minggu? 1, 2. Nah, di periode ke-0. Sehingga 15, ini saya hapus, saya pindah ke sini. Ya, kemudian PUH-nya adalah 0. Di periode ketiga, ya, kita ada kebutuhan 9, maka kita akan terima 9.
Sehingga akan kita mundur ya untuk menentukan plan order release 9. Oke, kemudian di sini otomatis 0 ya, karena kita punya 0, akan datang 9 ya, berarti kita akan punya 9, ada kebutuhan 9. Nah, demikian seterusnya. Di periode keempat berarti kita akan menerima sebanyak 17, sehingga di sini akan 0 ya, 17 kita lakukan pemesanan 2 minggu sebelumnya. Ya, di minggu kelima juga sama ya, ada kebutuhan 8, kita akan terima 8, di sini 0, kemudian di sini adalah 8. Kita ulangi lagi ya, kita lakukan hal yang sama ya, jadi di sini kita perlu 10 ya, di sini 0 ya, 10 kita offsetting, kita pesan 2 minggu sebelumnya, ada 10, di sini kita terima 16 ya, di sini 0, kemudian di sini 16, kemudian di sini 7 ya, 0, 7 di sini, kemudian di sini 11 ya, 11, kemudian di sini 0 ya, 11 kita ajukan di sini. Nah, dengan cara seperti itu maka ini adalah tabel untuk lot for lot ya. Nah, sehingga untuk kita bisa menghitung ya berapa banyak setup ya. Jadi seperti tadi kita akan menghitung ya total untuk cost-nya, yaitu total untuk ordering dan juga total untuk inventory cost. Berapa kali orderingnya? Kita lihat berapa orderingnya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti total ordering cost sama dengan 9 dikalikan biaya pesan. Biaya pesannya adalah 5,75. Nah, ini adalah total ordering cost. Total inventory cost adalah 0 ya, 0 karena selama 9 periode kita tidak punya sisa atau tidak punya projected on hand, berarti sama dengan 0 ya, 0. Sehingga kita lihat ya, kita lihat berapa TC memakai lot for lot ya, akan sama dengan, kita lihat sama dengan 5178 ditambah dengan 0. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita bandingkan ya antara fixed lot size dengan lot for lot, maka kita lihat bahwa fixed lot size jauh lebih murah daripada lot for lot. Karena kalau di lot for lot akan murah untuk biaya simpan, sementara untuk biaya pesan akan menjadi sangat mahal ya, karena frekuensinya akan menjadi sangat sering. Nah, kemudian kita juga akan bergerak ke metode yang ketiga. Ya, yang ketiga namanya adalah least unit cost. Jadi metode least unit cost ini metode menghitung lot size di mana akan menghasilkan demand di periode sekarang. Kemudian di dalam trial basis ya kita akan mengevaluasi periode ke depan. Nah, kemudian dengan least unit cost ini algoritma yang akan kita jalankan akan memilih biaya unit yang paling kecil. Di mana biaya unit itu adalah biaya setup ditambah dengan carrying cost ya. Jadi setup cost tambah carrying cost dibagi dengan total unit yang kita beli. Nah, sepanjang successive period ya, sepanjang periode-periode yang berurutan dengan cara menambah total carrying cost ke setup cost dan menemukan periode di mana per unitnya itu yang paling murah. Jadi kalau biayanya nanti paling murah, maka kemudian kita cut. Kita akan memesan dari periode 1 sampai periode tersebut. Nah, tapi kalau periode, biayanya itu semakin lama semakin turun-turun, kita akan ikuti terus ya. Itu akan kita masukkan ke dalam periode pertama atau ke dalam pemesanan yang dilakukan secara bersama-sama sejak awal. Nah, di dalam list unit cost ya, dengan cara yang sama, ya, dengan data yang sama, kita akan melihat bagaimana kita menghitung biaya pesan dan biaya simpan dengan metode least unit cost. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita akan menghitung kebutuhan untuk periode sekarang, kemudian dengan trial basis kita akan tambahkan kebutuhan periode berikutnya, kita hitung biaya unitnya apakah turun atau naik. Kalau turun, kita akan coba lagi dengan trial basis untuk periode berikutnya lagi. Begitu seterusnya. Begitu biaya naik, kemudian kita cut ya. Kita cut artinya bahwa periode itu tidak kita masukkan ke dalam pesanan bersama-sama dengan periode pertama.
Nah, kita akan lihat ya, mekanismenya. Ini adalah tabel MRP-nya yang nanti akan kita isi ya, kemudian ini kita siapkan ya tabelnya. Kita siapkan tabelnya, mungkin ini saya hapus dulu ya. Saya siapkan tabelnya, ini saya hapus dulu. Jadi yang pertama adalah kita tulis period, number order, setup cost atau ordering cost, carrying cost atau inventory cost, kemudian total, kemudian kita hitung total cost per unit. Baik, nah yang pertama adalah kita mulai dari periode pertama. Kita lihat bahwa yang kita hitung adalah net requirement ya, net requirement. Namun karena di sini inventory awalnya 0, otomatis periode 1 ada kebutuhan 12 ya, kebutuhan 12. Nah, sehingga periode 1 ya, number of order berapa? Periode 1 saya akan order sebanyak 12 ya, saya akan order sebanyak 12. Ya, sebanyak 12. Nah, pada periode 1 saya order sebanyak 12, maka biaya setupnya berapa? Kalau saya order sebanyak 12, biaya setupnya adalah 5,75. Ya, 5,75. Berapa biaya simpan? Biaya simpan saya adalah 0. Mengapa 0? Karena saya ada kebutuhan 12, saya pesan 12. Otomatis tidak ada yang tersisa. Nah, total cost-nya berapa? Total cost akan sama dengan 5,75 ditambah dengan carrying cost, yaitu 5,75. Kemudian saya akan menghitung cost per unit, yaitu total cost 5,75 ini ditanggung oleh 12 unit. Nah, sehingga kita akan menemukan bahwa per unitnya itu akan mengeluarkan biaya sebesar 0,479 ya, 0,479. Ini saya kurangi jumlah desimalnya ya, 0,479 per unit. Nah, on the trial basis ya, dengan cara trial, nah algoritma ini akan mengekspand ya, bagaimana kalau periode kedua itu kita gabung pesan di periode pertama, apakah akan menjadi lebih murah atau akan menjadi lebih mahal. Nah, sekarang bagaimana kalau periode 1 sampai 2 ya, ini kita gabung jadi 1. Sehingga berapa ordernya? Berarti jumlah order sama dengan 12 ya, digabung dengan 15. Berarti kita akan pesan sebanyak 27. Daripada kita pesan 12 di minggu pertama, pesan lagi 15 di minggu kedua, sekarang kita coba bagaimana kalau kita pesannya sekaligus saja. Jadi di minggu pertama pesan 12 plus kebutuhan di minggu kedua, itu juga saya order di minggu pertama. Nah, sehingga number order 27. Dengan demikian, maka apa? Maka setup cost-nya tetap, karena kan kita hanya sekali saja mengeluarkan biaya, yaitu 5,75 untuk setup cost. Nah, bagaimana terhadap carrying? Carrying cost, karena 15 itu kita pesan di periode pertama, maka berarti bahwa 15 itu akan stay tinggal di gudang kita sejak periode pertama. Maka apa? Maka otomatis 15 itu akan kita simpan selama 1 periode. Ya, karena apa? Karena 15 kita beli di minggu pertama, maka kita simpan selama 1 periode. Yang 12 otomatis kita beli kemudian kita keluarkan. Nah, sehingga biaya carrying akan sama dengan 15 ya, sama dengan 15 kita kalikan ya selama 1 periode, karena kita simpan selama 1 periode. Dikalikan biaya simpan. Biaya simpannya berapa? Saya tulis di atas di sini ya, 0,05. Nah, sehingga biaya simpannya sebesar 0,75. Nah, totalnya berapa? Sama seperti di atas, yaitu biaya setup ditambah dengan biaya simpan. Sehingga 6,5 dolar. Berapa total cost per unit? Sama dengan 6,5 dibagi dengan 27, ditanggung dengan 27 unit, sehingga 0,241. Nah, kita lihat bahwa 0,79 ke 0,241 berarti ini lebih murah ya, ini berarti turun. Kalau turun artinya bahwa kalau periode 2 kita pesan di periode pertama, maka biayanya menjadi lebih murah. Nah, dengan cara yang sama, kita trial lagi, kita coba lagi bagaimana kalau periode ketiga juga kita gabung di periode pertama. Nah, sehingga
Bagaimana kalau periode 1 sampai periode 3 itu kita gabung. Berapa number of order? Berarti 1, 2, 3 kita gabung ya. Berarti sama dengan 12 ditambah 15 ditambah dengan 9. Nah, berarti kita akan membeli sebanyak 36 unit. Nah, 36 unit setupnya masih sama ya, 5, berarti sekali setup atau sekali order. Nah, dengan jumlah ordernya sekarang menjadi 36. Nah, sekarang berapa carrying cost? Nah, yang kita simpan berarti dari 36 ini yang 12 kan tidak kita simpan, yang 15 ya, yang 15 kita simpan ya, kita simpan 15 akan kita simpan selama 1 minggu dengan biaya 0,05 ya. Sementara yang 9 ya, saya tambah dengan yang 9 kita simpan selama 2 minggu karena kan kita belinya di periode 1 baru dipakai di periode ketiga. Dengan biaya simpan per minggunya adalah 0,05. Nah, sehingga itu adalah biaya simpan. Ya, biaya simpan. Sehingga kalau kita lihat, nah, 1,65 total carrying cost-nya. Dengan demikian, maka total cost akan sama dengan 5,75 ditambah 1,65. 7,4. Cost per unit sama dengan 7,4, kita bagi dengan 36. Sehingga 0,206. Kita lihat bahwa ini juga masih turun ya. 0,479 turun menjadi 0,241, turun menjadi 0,206. Artinya apa? Artinya bahwa menggabungkan periode 2 dan 3 dibeli di periode 1 itu menjadi lebih murah biaya per unit. Karena dia lebih murah, maka kita akan trial lagi bagaimana kalau periode keempat itu kita gabung. Nah, sehingga 1 sampai 4 ini saya gabung ya, saya gabung berarti number of order itu 12 tambah 15 tambah 9 tambah 17 ya, atau boleh juga saya tulis 36 ditambah dengan 17 ya, atau boleh saya tulis sebagai sum ya, sum dari 1 sampai periode ke-4 ini saya gabung. Nah, berarti saya akan membeli sebanyak 53. Setup tetap sama 5,75 ya sekali beli. Nah, carrying cost akan sama dengan ya, sama dengan biaya tadi. Metodenya sama 15 kali 1 kali 0,05 ditambah 9 kali 2 kali 0,05, di mana 1 sampai 3 itu sama dengan 2,06 ya, boleh. Ditambah dengan 17 kali berapa periode? 3 periode. 1, 2, 3 kali 0,05. Gitu ya. Sehingga boleh saya tulis satu-satu atau boleh saja saya tinggal menambahkan di sini. Tadi total cost yang 7,4 tadi. Baru saya tambahkan dengan tadi 17 kali 0,05 kali 3. Gitu ya, tapi baik saya akan menulis satu persatu ya, sehingga agar lebih jelas lagi sama dengan, saya ulangi lagi, 15 kali 1 kali 0,05 ya. Kemudian ditambah dengan 9 ya kali 2 periode ya kali biaya simpannya. Oke. Kemudian ditambah dengan 17 ya, 17 kali periodenya berarti 3 kali 0,05. Nah, sehingga 4,2. Total cost-nya berapa? Sama, yaitu 5,75 ditambah dengan 4,2. Cost per unit kita hitung berarti 9,95 dibagi dengan 53. 0,188, masih lebih murah lagi. Kita lihat ya, ini masih turun ya. Biaya per unitnya turun. Selama dia masih turun, kita lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan sampai apa? Sampai kemudian cost-nya naik, berarti kita cut. Berarti periode 1 sampai periode 5 kita gabung. Berapa jumlah order? Sum 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Oke, kita gabung. Berarti kita akan membeli 51. Setup cost-nya ya, setup cost-nya 5,75. Kemudian carrying cost dengan cara yang sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, 15 kali 0,05 kali 1 ditambah 9 kali 0,05 kali 2 dan seterusnya, atau boleh juga ya
Kalau mau cepat, saya akan menjumlahkan 9,95, karena 9,95 itu sudah mengcover dari 1 sampai 4, tinggal saya jumlahkan dengan, tinggal saya tambah dengan yang periode ke-5, yaitu 8 ya, kali 4 ya, kali 0,05. Nah, itu juga boleh ya. Nah, sehingga 11,55. Ya, jadi sorry keliru ya. Sorry keliru, saya ulangi. Sama dengan ini 4,2 ya, bukan 9,9, karena kan total gain cost 4,2, saya ulangi, ditambah dengan periode kelima 8 kali 4 kali 0,05. Oke. Nah, 5,8. Total cost ya sama dengan, kita lihat ini ditambah dengan 5,8 berarti 11,55, kemudian cost per unit 0,189. Kita lihat bahwa 0,189 ini sudah meningkat, naik ya. Tadinya 0,188, sekarang 0,189. Berarti cost itu sudah mulai meningkat. Nah, sehingga apa? Sehingga ini kemudian kita cut. Jadi kita ordernya jangan 1 sampai 5. Karena apa? Karena biaya list cost-nya, biaya paling kecil ada di periode 1 sampai dengan 4, 0,188. Begitu kita tambah periode kelima, justru biayanya meningkat. Yang tadinya 0,188, sekarang sudah 0,189. Sehingga apa keputusannya? Keputusannya adalah kita akan order dari periode 1 sampai ke periode keempat. Nah, sehingga ini ya, sehingga ini akan saya cut di situ ya. Saya cut, mungkin saya kasih apa ya? Saya kasih warna oke ya. Oke, berarti saya cut. Berarti periode 1 sampai 4 saya akan order. Periode 1 sampai 4 ordernya berapa? Number of order 53. Di periode 1 ya, periode 1 berarti periode 1 ya, saya tulis di sini plan order receipt sama dengan 53. Kan tadi pesannya 53. 53 berarti apa? Kapan saya rilis? Saya lakukan offset 2 minggu. 1, 2 berarti bukan plan order receipt tapi sudah schedule receipt. Nah, saya tulis di sini adalah 53. Nah, 53 berarti berapa? Sisa inventory saya akan sama dengan 0 ya, ditambah dengan 53 dikurangi dengan 12. Berarti saya punya sisa sebanyak 41. 41 ada kebutuhan 15. Berarti saya akan punya sisa 41 dikurangi dengan 15. Berarti ada sisa 26. 26 ada kebutuhan 9. Berarti saya punya sisa 29 dikurangi 26 dikurangi 9 ya, saya punya sisa 17. Sisa 17 ya, 17 ada kebutuhan 17 habis. Pas ya, pas sehingga kebutuhan periode 1 sampai 4 saya beli di periode 1 dan akan habis pada periode keempat. Nah, begitu habis, maka apa? Maka saya akan hitung lagi untuk periode 5 sampai 9. Ya. Nah, sehingga saya akan lanjut lagi ya, sama seperti tadi. Kalau periode 5 saya pesan sendiri. Ya, periode 5 saya pesan sendiri, saya tulis number of ordernya berapa periode 5 sama dengan 8. 5 kan ada kebutuhan 8. Nah, saya tulis di sini. Berapa setup cost? Setup cost-nya adalah 5,75. Berapa carrying cost? Kalau saya di periode kelima pesan 8, maka otomatis carrying cost-nya adalah 0. Ya, carrying cost-nya adalah 0. Sehingga total cost akan sama dengan 5,75 ditambah dengan 0. Nah, berarti 5,75. Kemudian di sini 5,75 dibagi dengan 8. Berarti 0,719. Kalau saya pesan periode kelima sendiri, maka biayanya per unitnya 0,719. Nah, kemudian on the trial basis sama seperti tadi, bagaimana kalau 5 sampai 6 saya pesan bersama-sama. Ya, 5 sampai 6. Sehingga akan sama dengan, kita lihat sum, ya, sum
dari ya sum dari 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 saya pesan bersama-sama. Oke. Nah, ada 18 saya pesan. Kemudian orderingnya sama ya, ordering sama. Oke. Kemudian carrying berarti sama dengan berarti periode 6, 10 ini akan saya kalikan dengan satu periode karena kita simpan selama satu periode, kita belinya di periode ke-5, baru dipakai di periode ke-6, dikalikan dengan biaya simpan. Ya, caranya seperti tadi. Nah, 0,5. Sehingga total cost-nya berapa? Kita lihat menjadi 6,25, yaitu 575 tambah setengah, dan lagi-lagi kita lihat untuk biaya per unit. Biaya per unit turun ya, dari 0,719 sekarang menjadi 0,347, berarti lebih murah. Kalau periode ke-6 kita pesan bersama-sama dengan periode ke-5. Baru kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana kalau 5 kita pesan bersama-sama sampai periode ke-7. Sehingga di sini sama dengan sum. Ya, sum 5 sampai periode ke-7. Nah, kita pesan 34. Kemudian biaya pesan sama, ya, biaya pesannya sama 5,75. Kemudian biaya simpan, ya, biaya simpan akan sama dengan caranya sama seperti tadi, ya, caranya sama dengan 10, ya, berkenal 10 kali 1, ya, 1 periode kali 0,05, oke, ditambah 16, ya, periode ke-7, 16 kali 2 periode kali 0,05. 2,1. Ya, 2,1. Sehingga dengan cara yang sama kita hitung total cost. Oke. Kemudian kita hitung unit cost. Nah, masih turun lagi. Begitu masih turun, kita trial lagi 5 sampai 8. Ya, 5 sampai 8. Oke, kita akan pesan secara bersama-sama. Sama dengan sum dari 5 sampai 8. Oke, kita lihat 41. Ya, total yang kita pesan dari 5 sampai 8 kita gabung, ini setup. Nah, carrying sama dengan yang tadi ya, sama dengan tadi, boleh sama dengan 2,1 ya, ditambah dengan sekarang yang periode ke-8 ya, ke-8 tinggal kita masukkan 7 kali 3 periode, 1, 2, 3 ya, 3 periode kali 0,05 ya, kali 0,05. Nah, 3,15. Sehingga kita lihat total cost-nya adalah 8,9, kemudian 2,17. Berarti masih turun lagi. Ya, masih turun lagi. Karena turun, maka kita akan gabung lagi ya, 5 sampai periode ke-9. Ya, maka kita lihat berapa jumlah yang akan kita pesan, 5 sampai 9. Ini saya jumlah. Oke. Kemudian ini adalah total biaya pesan, ini biaya simpan, saya tulis ini sama dengan ini ditambah dengan periode ke-9 adalah 11 kali 4 periode ya. Kan 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali 0,05. Nah, sehingga ini kita jumlah juga, ya, kita jumlah. Kemudian kita lihat lagi, 2 masih turun lagi. Nah, sehingga kalau kita lihat 0,719 turun ya, masih turun, masih turun, masih turun. Karena masih turun ya kita gabung. Begitu seterusnya ya, begitu mau naik kemudian kita cut. Nah, karena masih turun ya, dan kemudian karena di dalam contoh hanya sampai periode ke-9, maka kesimpulannya 5 sampai 9 kita order di periode ke-5, jumlahnya adalah 52. Sehingga periode ke-5 kita akan receive sebanyak 52. Ya, karena receipt-nya 52, lead time-nya 2, maka kita akan offsetting ke belakang ya, 1, 2. Nah, berarti kita akan melakukan pemesanan di periode ke-3 ya, sebanyak 52. Nah, berapa sisanya? Berarti sama dengan kita punya 0 ya, ditambah ada kebutuhan ditambah 50, sorry, ditambah
Ya, jadi di sini sama dengan ya kita punya 0, kita tambah dengan 52. Ditambah dengan, oke, saya ulangi lagi ya. Ini ditambah dengan 0 ya, ditambah dengan 0 dikurangi dengan 8. Sisa 44. 44 dikurangi dengan 10. Sisa 34. 34 dikurangi dengan 16 ya. Sisa 18. Kemudian 18 dikurangi dengan 7. Sisa 11 dan terakhir adalah 11 dikurangi dengan 11. Nah, 0. Nah, sehingga dengan cara yang sama, nah kita akan menghitung berapa total cost kalau kita memakai metode LUC ya, kita pakai metode LUC. Nah, kita akan hitung ya, memakai LUC dengan cara yang sama. Oke. Kita lihat yang pertama adalah setup tadi 5,75, inventory cost 0,05. Total ordering cost ada berapa order? Nah, kita lihat ada berapa order. Order kita hitung berarti ada 3 kali order. Sehingga untuk LUC kita lihat ya di periode kedua ya, jadi ada 3 kali ya. Total cost. Oke. Oke ya. Total LUC akan menjadi 9,55 ya. Jadi ada berapa kali order? Kita lihat ada ada 2 ya, 1, 2 ya, ada 1, 2. Sehingga total ordering cost-nya akan sama dengan 2 kali 5,75. Oke. Kemudian inventory cost-nya kita lihat akan sama dengan sum. Inventory-nya akan mulai dari sini ya. Nah, ini sampai periode. Sum ini dikalikan dengan 0,05 sehingga ada 9,5. Sehingga TC ya, TC untuk LUC akan sama dengan 11. Sehingga biayanya adalah 21,05. Ya. Nah, sehingga kita lihat ini adalah gambar untuk MRP-nya, ya MRP-nya. Kemudian di sisi kiri tadi perhitungannya. Sehingga kalau kita bandingkan antara fixed size 35, lot for lot 51,75, LUC adalah 21,05. Sepanjang ini so far yang paling murah adalah LUC. Nah, kita akan lanjut pada 2 metode lain yaitu LTC ya. LTC kalau LUC adalah list unit cost ya, list unit cost. Di mana list unit cost tadi adalah kita menghitung biaya untuk pesan dan simpan ya. Kemudian kita cari biaya per unit yang paling kecil ya, list unit cost yang barusan kita bahas. Nah, kalau untuk list total cost kita akan memilih order quantity dan waktu mereka akan dirilis sehingga kita akan menemukan biaya total yang paling kecil. Jadi mirip dengan LUC, kalau LUC adalah unit cost, kalau ini adalah total cost ya, sehingga total cost adalah jumlah dari biaya pesan ditambah dengan biaya simpan ya. Kemudian juga kita akan mengcombine ya, kita akan mengkombinasikan kebutuhan seperti tadi ya, periode 2 kita gabung dengan 1, 3 kita gabung dengan 1, sampai carrying cost itu mendekati ordering cost ya. Sehingga karena kalau di dalam prinsip kita melakukan pemesanan akan optimum kalau ordering itu sama atau mendekati dengan carrying ya, dengan carrying cost. Nah, sehingga caranya bagaimana? Yang pertama adalah mulai dengan periode pertama. Kemudian kita tambahkan kebutuhan untuk periode berikutnya satu persatu seperti tadi sampai ya ordering cost up to the including ya that period
Jadi kita tambahkan satu persatu sampai ordering cost-nya atau biaya pesannya itu sama dengan kumulatif carrying cost. Ya, sehingga kumulatif carrying cost itu come close to ordering cost, sehingga jumlah biaya pesan itu akan mendekati biaya simpan. Nah, kalau itu sudah mendekati, maka sama seperti LUC tadi, kemudian kita cut. Kemudian kita mulai lagi ya, kita mulai lagi untuk next order dengan previous order tidak di cover kita mulai lagi dengan periode di mana yang belum tercover oleh periode sebelumnya. Nah, kita akan lihat ya, contoh sama seperti tadi, sama. Sehingga di dalam LTC, kalau LUC tadi adalah unit cost, kalau LTC kita akan mulai dari periode 1 ya, sama seperti tadi. Kemudian kita akan menghitung total kumulatif cost, total kumulatif carrying cost yang akan mendekati total untuk holding cost. Kumulatif cost mendekati total ordering cost ya, biaya simpan mendekati biaya pesan. Nah, ini adalah tabelnya ya, sama seperti tadi tabelnya untuk LTC. Kita akan mulai jadi kalau periode 1 ini kita pesan, kalau periode 1 itu akan kita pesan sendiri ya, otomatis maka tentu dia tidak ada carried, tidak ada biaya simpan. Nah, maka kemudian kita mulai dari periode 2. 2 ya, periode 2 kita pesan ya, periode 2 kita gabung dengan periode 1. Sehingga kita akan pesan 15 ya, yang kita gabung periode 1, di mana kemudian kita akan memiliki satu periode penyimpanan namanya period carried. Kalau kita mulai dari periode 1 boleh, tapi period carried-nya 0. Nah, makanya ini kemudian kita langsung menghitung mulai dari periode kedua. Sehingga periode 2 ya, kita gabung dengan periode 1, maka akan ada 15 unit yang disimpan selama satu periode. Nah, sehingga period carrying cost-nya ya, period carrying cost-nya akan sama dengan 15 ya. Ini sebenarnya mirip dengan tadi hitungannya ya, kali 1 ya, 15 kali period carried-nya kali biaya simpannya. Nah, maka ini adalah biaya simpan. Period carrying cost ya. Jadi biaya simpan ya. Biaya simpan yang akan kita keluarkan kalau 15 itu kita pesan di periode 1. Kumulatif carrying cost berarti ini biaya simpan ya. Kumulatifnya adalah 75. Nah, karena biaya pesannya adalah 5,75 ya, maka ini kan masih jauh nih ya. Kita akan mencari kumulatif carrying cost mendekati biaya order. Ordernya adalah 5,75. Kalau belum mendekati, maka kita akan gabung lagi periode 3, gabung dengan periode 1. Maka berapa periode 3 yang kita beli ya? Periode 3, saya tulis di sini, periode 3. Berapa periode 3 yang kita beli? Periode ketiga itu sebanyak 9. Nah, berapa lama dia disimpan? 2 periode. Berapa biayanya? Sama dengan 9 kali 2 ya, kali 0,05. Sehingga dalam metode ini yang kita hitung adalah biaya simpannya. Nah, sehingga totalnya berapa? Berarti 0,75 ditambah dengan 0,9. Ini juga masih jauh ya. Kita akan mendekati 5,75 karena 5,75 itu adalah biaya pesan ya, biaya pesan. Ini masih jauh. Gabung lagi. Bagaimana kalau periode 4 kita gabung? Nah, periode 4 kita lihat pesan sebanyak 17. Period carried-nya otomatis 3 ya, jadi 3 periode. Kemudian period carrying cost-nya sama dengan 17 kali 3 kali 0,05. Nah, berapa kumulatif cost-nya? Nah, ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi period kumulatif cost-nya adalah 4,2, yaitu E4 ya. Jadi 1,65 ditambah dengan 2,55. Ini juga masih jauh dari 5,75. Sehingga caranya adalah kita akan hitung sampai melampaui 5,75. Sekarang periode kelima. Periode kelima kita akan pesan bersama-sama dengan periode 1, berarti ada 8 yang kita beli. Ya, berapa lama disimpan? Selama 4 periode. Kemudian kita lihat 8 ya, kali 4 ya, kali 0,05
Ya, berarti ada 1,6 sehingga period kumulatif carrying cost-nya adalah 5,8. Nah, sehingga kita lihat ya, kita lihat 5,8 ya, kita lihat di sini 5,8 ini sudah melampaui 5,75. Sudah melampaui 5,75. Berarti 5,75 ada di tengah-tengah di sini antara 4,2 dengan 5,8. Nah, kemudian kita akan hitung lebih dekat yang mana antara 4 ya, 4 ke 575 atau dari 4 ke 5,75, jadi 4,2 ke 575 atau dari 575 ke 5,8. Itu untuk menentukan apakah nantinya periode 5 itu kita ikutkan atau tidak di dalam pemesanan. Nah, sehingga kita bisa menghitung di sini ya, caranya begini. Pada periode keempat, ya, maka selisih antara 5,75 dengan 4,2 ada selisih 1,55. Sementara periode kelima, ya, kita lihat 5,8 dikurangi 5,75. Pada periode kelima akan sama dengan 5,8 dikurangi dengan 5,75. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kalau periode 4 ke 5,75 itu jaraknya 1,55. Sementara kalau periode 5 ya ke 575 itu jaraknya 0,05. Sehingga ini come close ya, sehingga lebih mendekati yang periode kelima yang kita ikutkan di situ. Gitu ya, sehingga kalau kita lihat tadi di penjelasannya ya, list total cost ya, kita lihat bahwa kita tambahkan kebutuhan di masing-masing periode sehingga dia come close ya, sehingga come close itu artinya dia paling mendekati to ordering cost ya, come close to ordering cost. Nah, dengan perhitungan seperti itu, maka 5 ini lebih mendekati ke 5,75. Artinya apa? Artinya bahwa periode 5 ikut kita pesan. Ya, ikut kita pesan karena dia lebih mendekati daripada periode keempat. Kalau periode keempat yang lebih mendekati, maka periode 5 tidak kita ikutkan. Nah, sehingga apa? Sehingga kesimpulannya adalah bahwa periode 1 sampai periode 5 kita pesan bersama-sama. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan memesan di periode 1 sebanyak kebutuhan yang ada di periode 1 ya, di periode 1 sampai periode ke-5 ya. Saya jumlahkan ya, sum dari periode 1 sampai periode ke-5. Kita akan pesan sebanyak 61. Nah, balik lagi, 61, kapan kita melakukan pesanan, kita mundur 2 periode. Sehingga ini sudah lewat, sehingga kita akan schedule receipt sebanyak tadi 61, ya. Sehingga berapa sisanya adalah 0, ya, ditambah dengan 61, dikurangi dengan 12. Sisa 49. Di sini 49 dikurangi 15, sisa 34. Dikurangi 9 adalah 25. Dikurangi 17. Kita lihat 8. Di sini 8 dikurangi 8 ya. 8 dikurangi 8 sisa 0. Habis. Nah, kemudian kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi periode ke-6. Nah, kita hitung ya. Kemudian kita mulai lagi. Kita mulai lagi periode ke-6 ya. Kita pesan di periode ke-6. Berarti kan period carry-nya kan 0 ya. Berarti nggak perlu kita hitung karena ini 0. Baru kemudian periode ke-7. Kita mulai lagi periode ke-7. Nah, periode ke-7 unit yang kita pesan sama dengan 16 ya, 16. Period carry-nya adalah 1 ya. Kita simpan selama 1 periode karena periode ke-7 kita pesan bersamaan dengan periode ke-6. Nah, kemudian period carrying cost sama dengan 16. Caranya sama seperti tadi, kita ulangi lagi. Kali 1 kali 0,05. Di situ kemudian kita lihat kumulatifnya berapa? Ya 0,08. Kemudian periode 8 ya, kita pesan
bersama-sama di periode ke-6. Pesannya berapa? Periode ke-8, ke-8 sebanyak 7, ya. Period carried-nya 2, sehingga sama dengan 7 kali 2 kali 0,05. Kumulatifnya 0,8 tambah 0,7. Oke. Ya, ini masih jauh dari 5,75. Kemudian periode ke-9. Periode ke-9 kita pesan sebanyak 11, disimpan selama 3 periode. Ya, 3 periode. Kenapa 3? Karena dipesan bersama-sama di periode ke-6, kan berarti disimpannya 1, 2, 3. Berapa biayanya? Ya sama dengan 11 ya kali 3 kali 0,05. Nah, kumulatifnya berapa? Ya sama dengan 1,5 ditambah dengan 1,65. Nah, karena ini kemudian lanjut ya, cuma karena ini sudah habis ya, contoh ini hanya sampai periode ke-9, ya berarti periode ke-7 kita pesan bersama-sama dengan periode ke-6, kita sekaligus pesan untuk periode ke-7, ke-8, dan ke-9. Berarti kita akan pesan di sini sebanyak berapa? Sebanyak sum, ya, sum dari 6, 7, 8, 9. Ya, karena apa? Karena sudah habis contohnya ya, kecuali kalau ini ada 9, 10, nah kita lanjut di situ. Nah, sehingga kita lihat berapa sisanya, ada 44, ya, langsung kita kurangi dengan 10, ya, sisa 34, kemudian 34 kurangi 16, 18 kurangi 7, ya, ada 11, kemudian tentu 11, 0. 44 offsetting selama 2 periode. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini adalah tabel MRP, kemudian kita bisa menghitung berapa total cost-nya. Ya, ini saya copy, LTC. Nah, saya taruh di sini. Oke. Berapa cost-nya? Nah, kita akan hitung ya, bahwa ada berapa kali setup. Kita lihat, 1, 2. Berarti ordernya sama dengan 2 kali 5,75. Ada berapa inventory carrying cost? Sama dengan inventory-nya berapa? Sum, ya, sum. Kita lihat ini adalah sejumlah material yang kita simpan, ya. Oke. Dikalikan dengan biaya simpannya. Nah, 8,95. Sehingga total cost, ya, saya hitung di sini total cost, kita memakai LTC. Let's say LTC akan sama dengan 11,5 ditambah dengan 8,95. Nah, sehingga kita lihat bahwa untuk LTC maka 20,45. Sehingga balik lagi kalau kita bandingkan ya, untuk fixed size 35,2, lot forward 51, LUC kita lihat 21,05, LTC 20,45. Sehingga dari keempat metode yang kita bandingkan maka LTC ini menjadi yang paling murah ya, paling murah. Dengan cara apa? Kita menggabungkan selama 5 minggu, kita pesan di minggu pertama secara bersama-sama. Baru kemudian sisanya ya 6, 7, 8, 9 kita gabung di minggu yang kelima. Di minggu yang ke-6. Baik. Nah, berikutnya adalah sesudah list total cost. Nah, ini metode yang sebenarnya mirip dengan list total cost. Hasilnya biasanya sama dengan list total cost, yaitu namanya adalah PPB, Part Period Balancing. Ini merupakan variasi dari LTC, di mana caranya tidak dengan cara menghitung satu persatu seperti tadi, tapi kita melihat ya, kita menghitung, mengkonversikan ordering cost ya, yang sama dengan namanya EPP, Economic Part Period, di mana EPP sama dengan S dibagi K. S itu ordering cost, K itu carrying cost. Ya, sehingga kalau kita lihat dari contoh, EPP sama dengan 5,75 dibagi 0,05 sehingga 115. Sehingga caranya nanti sama. Nah, karena di sini ada 115, maka kita juga akan melihat ya, kita akan mencari jumlah ya, jumlah EPP sehingga mendekati atau come close to 115 ya. Nah, sehingga kita lihat ya pada PBB
ya, part period balancing. Ya, oke, ini saya hapus. Sehingga caranya seperti apa? Yang pertama adalah period ya, period sama seperti tadi, sama seperti LTC, period 2 ya, ada requirement sebanyak 15 ya, ada mirip dengan LTC, cuma cara menghitungnya tidak menghitung carrying, tapi kita menghitung EPP. Nah, sehingga period 2 requirement 15 ini disimpan selama satu periode. Nah, part period ini tinggal kita kalikan antara requirement dikalikan dengan part period. Nah, sehingga 15. Kumulatifnya sama dengan 15. Nah, kemudian juga dengan cara yang sama, periode ketiga kita gabung dengan periode ke-1. Sehingga periode ketiga, ya, ini kebutuhan periode ketiga adalah 9. Ya, 9 disimpan selama 2 periode. Sehingga sama dengan 9 kali 2. Oke ya, 18. Sehingga kumulatifnya sama dengan 15 ditambah dengan 18. Nah, ini nanti kita ulangi sampai kita menemukan angka, ya, menemukan kumulatif part period, itu mendekati angka IPP-nya, yaitu IPP-nya adalah 115, ya. 115. Jadi ini hanya kita konversi saja tadi dengan IPP, yaitu ordering dibagi dengan carrying. Karena ini masih jauh dari 115, kita lanjut lagi periode keempat ya. Periode keempat itu sama dengan 17. Period carried-nya adalah 3. Sehingga kalau kita lihat 17 dikalikan dengan 3. Ya. Kemudian kita lihat lagi ini untuk kumulatif part-nya adalah 84. Ini juga masih jauh dari 115. Lanjut lagi ya, periode ke-5. 5 kita lihat ada 8, kemudian period carried-nya adalah 4, ya. Kemudian part period-nya 8 dikalikan 4, ya, 32. Kemudian kumulatifnya kita lihat adalah, nah, 116. Sama seperti tadi, 116 ini sudah melampaui 115. Maka kemudian kita cari seperti tadi. Dari periode keempat, ya, selisihnya, jadi ada 115 dikurangi, karena kita akan mencari yang come close ya, mencari yang come close. Periode keempat akan sama dengan 115 dikurangi 84, berarti jarak periode keempat itu 31. Sementara jarak periode kelima ya dengan 115, kita lihat ya, itu adalah selisihnya 1. Maka apa? Maka yang lebih mendekati dengan angka 115 adalah periode kelima. Maka apa keputusannya? Periode 1 sampai 5 diorder di periode ke-1. Nah, caranya sama seperti tadi, berarti hasilnya sama dengan LTC ya. Sehingga akan sama dengan ya PO receipt-nya sum dari 1 sampai periode ke-5. Ya. Nah, 61. Nah, 61 karena ini sudah melampaui ya batas 0 ya pasju, maka ini kita pindah ke sini ya 61. Kemudian ini kita hapus. Nah, hasil apa namanya? Tabel MAP-nya sama dengan LTC ya, 61, sehingga kita lihat sama sebenarnya dengan LTC tadi. 61 dikurangi 12, ini saya selesaikan saja. 49 dikurangi 15 ya. Sama 34, kemudian 34 kurangi 9 ya, ini sisanya. Kemudian kita lihat 25 kurangi 17. Kemudian ini 8 kurangi 8. Oke. Nah, bagaimana terhadap 6 sampai 9? Caranya sama seperti tadi. 6 terhadap sampai ke 9 kita coba di periode ke-7 ya. Periode ke-7 berapa yang kita pesan? Ke-7 sama dengan 16 ya. 16 berarti dia disimpan selama satu periode. Ya, selama satu periode. Sehingga kita lihat ya, sehingga kumulatifnya adalah sama dengan 16, sama dengan 16. Baru kemudian periode ke-8. Ya, periode ke-8 sama dengan 7. Ya, 7. Kemudian ini kali 2 ya, ada 2 periode sama dengan 16, 14, nah sama dengan 16, ini kita hitung kumulatif. 30.
Lalu kemudian periode ke-9. Ke-9 adalah 11. Ini selama 3 periode, ya, 33. Dan ini kita lihat kumulatifnya adalah 63. Selesai, karena ini sudah selesai. Sehingga otomatis periode 6, 7, 8, 9 akan kita gabung, yaitu di sini ya. Sehingga ini adalah sum. Kita lihat sum. Ya, kita lihat akan sum dari ini sampai periode ke-4. Sehingga kita lihat sisanya 44 minus 10 ya. 34. Ini hasilnya nanti sama dengan yang LTC tadi ya. 4 minus 16 18 minus 7 dan terakhir adalah 11 minus 11. Oke, baik. Kemudian ini offset ya, 2 periode sehingga di situ. Nah, oke ya. Sehingga kalau kita lihat balik lagi ini sama ya, sama dengan LTC tadi ya. Sehingga oke ya, saya copy saja PPP. Nah, sehingga kita lihat berapa total ordering ya. Ordering ada 2 kali ordering, 2 kali ordering. Berapa total inventory cost sama dengan sum dari ini adalah inventory cost-nya ya. Nah, kali 0,05. Nah, sehingga TC pakai TC ya. TC pakai PBB, part period balancing akan sama dengan 11 ditambah dengan 8. Ya, sama ya, sama dengan yang LTC, yaitu 20,45. Tabel MAP-nya pun juga sama. Nah, baik ya, sehingga kita sudah dapat fixed lot size, lot for lot, LUC, LTC, PBB ya, part period balancing. Nah, yang terakhir adalah metode yang kita sebut sebagai POQ, period order quantity. Ini sedikit berbeda ya, sedikit berbeda karena di periode order quantity ini periodnya yang tetap. Jadi periodenya yang tetap untuk setiap pemesanan. Nah, ini menggunakan standar EOQ, Economic Order Quantity, di mana menghitung jumlah periode yang tetap ya untuk dimasukkan ya untuk digabungkan ke dalam setiap pemesanan. Nah, prosedurnya yang pertama adalah kita hitung EOQ ya, pakai EOQ klasik akar 2 RS per KC ya. R-nya adalah demand annually ya, kebutuhan tahunan. S-nya adalah ordering cost. KC-nya KC ini adalah biaya simpan. Namun di sini dihitung biaya simpan itu sebagai percentage holding cost. Karena biaya simpan itu kadang juga menghitungnya dari persentase biaya dari harga jual ya, atau dari harga beli dari barang tersebut. Sehingga inventory cost dihitung sama dengan KC, percentage holding cost, sehingga sama dengan percentage purchase price dikalikan dengan price-nya atau dengan harga dari material tersebut. Kemudian habis itu menghitung N, number order per year, sama dengan R dibagi EOQ, menghitung POQ, yaitu planning period per year dibagi dengan N-nya, jadi number order per year. Sudah itu kemudian kita mulai dari first period yang ada kebutuhannya, kemudian kita tempatkan order yang mengcover periode-periode ke belakang sebesar N-nya, ya sebesar POQ-nya, ya sebesar POQ-nya, period order quantity. Ya, baru kemudian kita ulangi lagi. Nah, sebagai contoh, ya, misal di sini ada kebutuhan per tahun 1.440 ya, kebutuhan untuk material. Biaya pesan 60, kemudian biaya simpan adalah 30% dari harga barang material tersebut, yaitu harganya $90. Sementara biaya percentage holding cost ya namanya itu 30%. Planning week dalam setahun ada 50 minggu per tahun. Nah, sehingga yang pertama kita hitung EOQ 2 R S per KC ya, sehingga ketemu EOQ-nya 80. Sekali EOQ itu economic order quantity. Jadi sekali pesan itu 80 unit. Nah, kemudian ini kita konversi ke dalam N. N itu jumlah order per year. Berapa kali pesan ya, berapa kali pesan sama dengan R dibagi EOQ.
1440 dibagi 80 sehingga ada 18 kali pemesanan. Nah, baru kemudian kita menghitung POQ ya, periodic order quantity, planning period per year, setahun ada 50 dibagi N ya, N-nya adalah 18. Berarti POQ-nya adalah 2,8 period. Nah, ini kita bulatkan ke atas, jangan ke bawah. Artinya apa? Artinya bahwa kita akan menggabungkan 3 periode, kita pesan di periode awal. Jadi 3 periode. Itu arti POQ, periodic order quantity. Ya, period order quantity. Sehingga ada yang fix adalah periodenya, bukan jumlahnya yang fix ya. Jadi periodenya yang fix. Nah, sehingga contohnya seperti ini ya. Ini sudah jadi. Jadi contoh misal kita punya MRP gitu ya. Kita punya salah satu tabel MRP. Ini adalah net requirement ya, kebutuhan bersih ya, bersih. Itu 00 ya. Di sini 1 2 tidak ada kebutuhan. Ini 3 sampai 12 ya. Ini tabelnya beda dengan yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian karena POQ-nya itu 3, tadi kan ketemu 3 ya, maka kemudian kita akan menghitung PO receipt-nya. 3 berarti di sini 0 tidak ada kebutuhan, berarti kita gabungkan 3, 4, 5. Ini kita gabung. Ya, berarti kita pesen ya di periode ketiga sebesar 62. Gitu ya, pesen 62. Kemudian habis itu 6, 7, 8. Ini kita gabung lagi 3 periode. Ya, pesan sebesar 11 dari mana? 50 tambah 0 tambah 51. Dan ini akan habis di periode ke-8. Periode ke-9 0 berarti kita tidak melakukan pemesanan. Periode ke-10 kita gabung 10, 11, 12. Ini kita pesan 60. Sehingga POQ adalah pemesanan di mana periodenya adalah tetap. Dalam hal ini contohnya 3 periode kita gabung, 3 periode kita gabung. Nah, baru kemudian karena lead time-nya adalah 2 minggu ya, ini kita mundurkan 2 minggu untuk rilisnya. Ya, rilisnya kan berarti di minggu ke-1, minggu ke-4, dan minggu ke-8. Ya, jadi baik, jadi saya kira itu ya, berbagai metode, ada 5 metode, di mana 5 metode ini merupakan metode lot size yang bisa kita lakukan pada saat kita akan menentukan berapa jumlah pemesanan ya di dalam MRP system. Nah, kemudian untuk referensinya, saya memakai Production Inventory Management dari Fogarty and Blackstone ya, yang ini bisa diakses ya untuk referensinya. Kemudian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.